Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah suara loseng keluar, dia juga terus mengejar. Bagaimanapun, targetnya bukan hanya kunci kristal, tetapi target lainnya adalah roh naga. Karena ada naga hijau lapar di dalam tubuh loseng. Hei, roh naga ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati, karena ingin merebut tubuh Anda. Biarkan masuk. Suara King Long juga terdengar di telinga loseng. Setelah loseng mendengar suara naga hijau, dia berdiri tak bergerak di tempat, membiarkan roh naga banjir masuk ke dalam pikirannya. Jiwa orang ini sama sekali tidak dibentengi. Ketika saya melap jiwa Anda satu gigitan pada satu waktu, tubuhmu akan menjadi milik saya. Saya pikir tubuh Anda sedikit lebih lemah dalam kultivasi, tetapi fondasinya sangat kokoh. Setelah saya rebut tubuh itu, saya akan mendapatkan warisan dari sekte tingkat 6 ini, dan saya pasti akan menjadi kaisar, menjadi penguasa dunia yang hebat ini. Roh naga api berkata dengan liar. Jelas dia tidak tahu sudah berapa tahun dia telah disegel. Jadi dia melarikan diri ke dalam pikiran loseng. Kemudian dia tertawa liar seperti orang gila. Namun, sangat mungkin untuk menyadari apa yang dikatakannya. Karena bagaimanapun roh naga ini jauh lebih kuat dari jiwa manusia. Jika kekuatan jiwa umum tidak cukup kuat, sebenarnya tidak mungkin untuk menghentikannya mengambil tubuh. Jadi setelah memasuki pikiran loseng, esensi naga banjir sangat bangga. Namun tiba-tiba tawa yang merajalela dari roh naga banjir ini berhenti karena dia melihat tungku besar. Meskipun dia tidak takut dengan tungku ini, tetapi dia melihat 9 naga sungguhan yang berputar di sekitar tungku, masing-masing seperti hidup. Di antara mereka, naga hijau itu memandangi naga kecil di depannya dengan matanya yang panjang. Ini benar-benar naga sungguhan. Ketika Jialong bertemu dengan naga sungguhan, dia akan memiliki semacam ketakutan secara naluriah. Namun ketakutan semacam itu tidak datang dari kekuatan, tetapi dari ketakutan dalam darahnya. Ini seperti ketika orang berpangkat lebih rendah. Dia ingin bersujud ketika dia melihat orang berpangkat lebih tinggi. Sebagai naga, dia dilahirkan lebih lemah dari naga sungguhan. Ketika dia melihat naga sungguhan, roh naga tidak bisa gemetar. Mengapa ada naga sungguhan? Tapi naga hijau di atas tungku peleburan misterius sama sekali tidak tertarik untuk berbicara dengan roh naga kecil ini. Jika 9 naga asli ini utuh, naga dengan level ini bahkan tidak bisa berada di atas meja. Meskipun itu adalah makanan mereka. Hanya saja sekarang setelah 9 naga asli disegel, mereka tidak punya pilihan selain melahap naga kecil yang tidak populer di depan mereka. Tapi meskipun King Long mau memakannya, tapi itu juga tidak berarti esensi naga ini bergizi. Karena itu seperti orang pengembara yang lapar sampai batas dan melahap semut. Tapi bukan berarti semut itu enak. Segera King Long membuka mulut, kemudian tiba-tiba ada gaya gravitasi tak terlihat menarik roh naga, yang membuat roh naga tersedot ke mulut King Long sebelum bisa berteriak. Setelah King Long menelannya, dia mengunyah mulut naga yang besar itu, menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Bagaimanapun, esensi naga banjir awalnya terkondensasi dari jiwa naga banjir, dan itu berasal dari sumber yang sama dengan King Long, yang dapat memelihara jiwa King Long dengan baik. Namun Loseng tidak peduli dengan adegan yang terjadi di benaknya. Sebaliknya, dia lebih peduli tentang kunci kristal. Ketika roh naga baru saja muncul, kunci kristal menghilang. Dengan cepat, Loseng melihat ke atas dan melihat kilatan kecil. Itu ternyata roh naga itu menggantungkan kunci kristal di atasnya.
Setelah asap kuning di ruang ini perlahan menghilang, Jodie keluar dari asap, berbaring seperti burung melompat ke langit, mengulurkan tangannya untuk mengambilnya dengan ringan, kemudian mengangkat tangannya yang memegang kunci kristal. Saat ini ada senyum tipis di wajahnya. Jelas dia telah menunggu begitu lama, ingin mendapatkan kunci kristal ini, tetapi dia tidak menyangka akhirnya mendapatkannya hari ini. Tapi begitu dia mendapatkan kuncinya, kepala naga api tiba-tiba menyembul keluar dari lubang yang telah dihancurkan. Kepada naga, kenapa begitu besar? Melihat naga api sebesar itu, Loseng dan Jodie terkejut. Kekuatan roh naga api yang pergi dari jiwa ini tidak begitu besar. Jodie berhati-hati dengan naga kecil sebelumnya. Sekarang bagaimana menghadapi naga sebesar itu? Segera kepala naga api menatap kunci kristal di tangan Jodie dengan mata berapi-api, meraung tiba-tiba dan bergegas menuju sini. Kembali! Jodie berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika dia melihat kepala naga yang bergegas, Jodie merentangkan tangannya yang ramping dengan ringan. Kemudian sebuah es setinggi orang muncul dari pergelangan tangannya. Dan segel bulu es ponik kecil ini di dalamnya. Dan ini adalah bulu ponik es asli. Karena ponik es kecil yang dipanggil oleh Jodie sebelumnya hanyalah divisualisasikan menggunakan latihannya. Dan itu adalah semangat visualisasi yang dia kembangkan. Umumnya, banyak prajurit memvisualisasikan segala macam hal, dan mereka akan menghilangkannya setelah menggunakannya. Tetapi beberapa orang dapat mengembangkan versi roh, dan dia memvisualisasikan ponik es kecil ini untuk waktu yang lama. Sehingga ponik kecil ini tidak akan pernah hilang. Hanya seperti hewan peliharaannya, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari visualisasi umum. Tapi semangat kontemplasi sangat kuat, tapi tidak akan pernah sebagus binatang buas. Ponik es adalah sejenis binatang dewa, dan itu adalah salah satu yang relatif kuat di antara binatang dewa. Jadi meskipun itu hanya sepotong bulu es ponik, tetapi kekuatan yang meletus juga sangat menakutkan. Segera tangan Gyok Jodie diletakkan di atas es dan ada aliran nafas yang sangat dingin keluar dari es, membentuk lapisan dinding tirai es, bergulir menuju kepala naga di pintu masuk gua. Bagaimanapun tugas roh naga api ini adalah untuk melindungi kunci kristal. Pada saat ini, dia sangat ingin mendapatkan kembali kunci kristal es. Jadi meskipun nafas yang sangat dingin itu kuat, roh naga api ini tidak terlalu jauh di belakang. Jadi di bawah amukan api yang membara, dinding tirai es itu meleleh dengan cepat, menjadi lebih tipis dan kemudian hancur berkeping-keping. Namun roh naga api terus memukul dinding tirai es ini, tetapi Jodie terus memanggilnya melalui es dan keduanya tidak tahan satu sama lain seperti ini. Dingin sekali. Loseng menyeka lengannya karena suhu di ruang ini anjlok dan area sekitarnya tertutup lapisan embun beku putih. Pada saat ini, Loseng tiba-tiba merasa kepalanya kesurupan karena roh naga api di pintu masuk gua terus menabrak es dan api berkedip. Mencerminkan wajah Jodie yang sedikit dewasa karena beberapa rambut panjang menjuntai di kedua sisi pipinya. Dan baju zirah yang dipadatkan oleh kristal es dengan rapi dan cermat diuraikan di sepanjang tubuh kecilnya. Tapi sosok yang tidak dapat diungkapkan karena jubah longgar murid Yundian, tetapi karena ini baju besi kristal es yang pas sorot puncak kembar yang berdiri dengan bangga, yang membuat jantung Loseng tiba-tiba berdetak sangat kencang. Pikirannya jernih sesaat, dan dia menyalahkan dirinya sendiri karena berpikir secara tidak dapat dijelaskan saat ini. Tetapi kejelasan hanya bertahan sesaat dan mata Loseng menjadi bingung lagi. Jodie juga memperhatikan mata aneh Loseng yang membuat dia mengerutkan kening dan menatap Loseng.
Tiba-tiba tubuhnya yang mungil dan proporsional bergetar. Dia meletakkan tangan kirinya di atas es dan terus mendesaknya. Udara dingin dari bulu es ponik terus keluar, tetapi tangan kanan biasanya menarik rambut panjang di sekitar telinga, memperlihatkan telinga yang halus dan indah. Mengapa dia merasa panas dan gelisah? Jodie juga sedikit bingung. Dia hampir secara naluriah merasa ada yang salah dengan tubuhnya. Dan dia juga secara naluriah merasakan ada sesuatu yang salah. Tetapi dia tidak bisa menghilangkan kegelisahan ini. Karena kegelisahan ini berasal dari bagian terdalam dari jiwanya. Seolah-olah naluri tubuhnya dia merasa haus, menelan ludahnya, dan bahkan merasa tubuhnya memiliki perasaan basah yang tidak dapat dijelaskan. Dia tidak pernah merasakan perasaan seperti ini dengan hati yang tenang selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Namun dengan tekad yang kuat, dia masih menekan perasaan aneh ini. Dia menggenggam es dengan tangannya dan dengan serius bertarung melawan roh naga api penghancur jiwa di pintu masuk gua. Dibandingkan dengan Jodie, tekad Lo Sheng pasti jauh lebih buruk. Waktu jernihnya semakin berkurang dan dia semakin bingung. Tubuhnya bahkan berputar tanpa sadar dan dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Jodie. Begitu Lo Sheng meraih tangan batu gioknya, dia merasa telapak tangannya juga basah dan telapak tangannya penuh keringat di ruang dingin ini. Tubuhnya begitu hangat, tangan halus dan bulat Jodie ingin sedikit melepaskan diri, tetapi tidak mendorong dengan keras, tetapi membiarkan Lo Sheng mencubit. Meskipun Jodie mengalihkan lebih banyak perhatian dari es dan sepanjang matanya yang cerah, sepertinya mengandung mata air yang tak ada habisnya, memancarkan kilau paling menawan di dunia, menatap lurus ke arah Lo Sheng. Segera terdengar raungan naga lagi di pintu masuk gua, dan roh naga api dari jiwa menerobos dinding tirai yang membekukan dalam satu tarikan nafas dan memasuki gua. Di bawah krisis, Jodie mengeluarkan jeritan yang dangkal dan menuangkan esensi sejatinya ke dalam es hampir secara refleks. Dan es itu tiba-tiba meledak beberapa kali dengan udara sedingin es sebelumnya. Kemudian dia mengusir api jiwa yang telah pergi dari roh naga api. Meskipun dingin tak bisa memadamkan resah hati pria dan wanita ini, tangan keduanya dipelintir erat, seolah ingin saling mematahkan tangan dengan kekuatan besar. Keduanya belum pernah mencicipinya, dan mereka hanya bisa menggunakan cara ini untuk menghilangkan mania dan hasrat di hati mereka. Mata Lo Sheng tidak lagi jernih. Dia mengambil langkah dan mengulurkan tangan lainnya ke arah Jodie. Meskipun Jodie tahu bahwa masih ada krisis besar di depannya, dia tidak melawan sama sekali. Tetapi pada saat ini, Lo Sheng tiba-tiba merasakan raungan naga samar dari naga hijau di benaknya. Raungan naga ini ditunjukkan ke jiwa Lo Sheng, yang membuat Lo Sheng tiba-tiba merasa kepalanya seperti tertusuk jarum, dan kemudian dia langsung kembali normal. Ada apa dengan saya? Lo Sheng menarik tangan Jodie dalam sekejap mata. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia sepertinya dikendalikan oleh sesuatu barusan. King Long terkekeh. Saya sudah memperingatkan Anda bahwa naga itu pada dasarnya bernafsu, dan ini sebenarnya adalah bagian dari tubuh naga. Tempat kantung tebal disimpan. Asap kuning yang baru saja Anda hirup adalah obat alami yang sangat ampuh. Kantong cabul jialong adalah sejenis obat alami dan juga obat suci di mata banyak murid, apalagi di mata beberapa seniman bela diri yang berlatih keterampilan Hyuan. Itu adalah obat yang sangat baik untuk kultivasi. Meskipun naga besar ini dibuat menjadi boneka, bagian di mana dia menyimpan kantong cabul itu tidak hancur. Itu karena roh naga berlari ke dalamnya dan dipotong oleh Jodie. Ini adalah jenis obat yang paling kuat. Dalam wilayah tengah, harga bubuk ini bisa dijual dengan harga setinggi langit, hanya dengan 1 sendok. Obat?
Loseng menatapnya. Bukankah saya kebal terhadap semua racun? Ini obat, bukan racun, jadi Anda tidak bisa menolaknya secara alami, kata King Long ringan. Loseng menghela nafas secara diam-diam, tetapi untungnya King Long membantu dirinya sendiri untuk mengungkap khasiat dari obat ini. Tapi Loseng mendongak dan melihat bahwa kali ini Zodiac gemetar ke arah dirinya sendiri. Mengulurkan tangan gioknya yang ramping, Loseng menepuk kepalanya. Dia lupa, dia juga menghirup banyak asap kuning itu, dan jumlah yang dihirup jauh lebih banyak daripada dirinya sendiri. Mata Zodiac benar-benar indah, seperti Jian Shui Qiu Tong. Warna menawan yang dibiakkan di dalamnya terus berputar, memancarkan daya pikat yang luar biasa. Bahkan jika Loseng sekarang dalam keadaan jernih, menatap matanya, jantungnya berdetak kencang dan bingung. Jika bukan karena naga api di pintu masuk gua, Loseng ingin menghargai wajah yang sangat cantik ini. Tetapi masalahnya adalah, naga api akan masuk kapan saja. Ini bukan waktunya untuk menghargai wanita. Hei! Loseng meraih bahu Zodiac dan mengguncangnya 2 kali, seolah mencoba membangunkannya. Tapi Zodiac tampaknya benar-benar tersesat, hanya mengandalkan tangan kiri untuk menyampaikan esensi sejati. Mendesak bulu ponik di es, tetapi tangan kanan mengolesi wajah Loseng. Tangan kecilnya yang dingin dan basah perlahan mengusap wajah Loseng, menyampaikan keinginan paling primitif di hatinya. Loseng menelan ludahnya dan dia linglung lagi. Dia tidak tahu bagaimana ini terjadi. Dia hanya ingin terus berbicara, mencoba membangunkan Zodiac. Tetapi siapa yang tahu bahwa hanya dengan membuka mulutnya, jari-jarinya benar-benar masuk ke dalam mulut Loseng. Loseng merasakan jari dingin Zodiac dan keringat manisnya, dan kepalanya tiba-tiba menjadi bingung lagi. Lagi pula, itu adalah remaja yang tidak bersalah. Pada usia 17 atau 18 tahun, sulit untuk menahan godaan ini. Bahkan ketika dia sadar, untuk sesaat Loseng tidak bisa tidak mencium jari putihnya yang setipis daun bawang. Pada saat ini, roh naga api di pintu masuk gua meraung lagi, bergegas masuk ke pintu masuk gua lagi. Tapi Loseng terbangun dari mimpi, dan dengan tergesa-gesa, dia menggigit jari Zodiac. Di bawah rasa sakit yang menyengat, kesadaran Zodiac sedikit pulih, dan dia langsung menarik tangan kanannya, melepaskan sejumlah besar energi sejati pada saat yang sama, memaksa naga api itu keluar lagi. Sangat disayangkan, ketenangan ini ditakdirkan untuk berumur pendek, karena setelah memaksa naga api keluar, Zodiac masih memalingkan wajahnya dan menatap Loseng dengan obsesif. Loseng menjadi gila dan akhirnya berkata tanpa daya, "Lupakan saja. Saya akan menangani sendiri roh naga api yang meninggalkan jiwa itu." Segera, Loseng menyamping menghindari tangan Zodiac dan lengannya menghantam punggung Zodiac yang putih dan lembut. Kemudian Zodiac terlalu kuat. Meskipun tujuan pukulan Loseng adalah untuk membuatnya pingsan, dia juga menggunakan 6 poin kekuatan. Tuar! Setelah suara teredam, Zodiac jatuh kembali ke pelukan Loseng. Dengan cepat, Loseng memegang tubuh Zodiac yang hangat dan harum di tangannya. Dan aroma samar bercampur dengan udara dingin tercium di hidungnya. Dan dia benar-benar merasa sedikit enggan untuk melakukannya. Tapi dia masih meletakkannya, karena Zodiac tidak bisa menampung es setelah pingsan. Dan naga api yang menghilang, tekanan dingin telah benar-benar masuk. Merentangkan tubuhnya yang tinggi dan menatap Loseng. Namun roh naga api ini tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama. Dan itu jelas sangat marah. Itu pasti akan mengubah pria dan wanita di depannya menjadi abu. Dia seharusnya tidak membiarkannya menembak sejak awal. Loseng sedikit kesal. Naga api yang pergi dari jiwa meraung dan bergegas menuju Loseng. Tetapi pada saat bergegas, naga api yang pergi dari jiwa tiba-tiba merasakan sedikit bahaya. Seolah-olah itu telah menghadapi musuh terbesarnya sendiri.
Namun kekuatan roh naga api ini tidak terlalu tinggi. Meskipun dia merasakan ketakutan seperti refleks yang terkondensasi, dia tidak mengetahui sumber ketakutan tersebut. Hanya ada satu urutan dalam spiritualitasnya, yaitu melindungi kunci kristal, dan orang yang mengambil kunci kristal harus mati. Pada saat ini, api hitam tiba-tiba keluar dari tengah alis Loseng, dan api hitam kecil itu seperti burung pekakak hitam. Menghadapi esensi naga api jiwa yang pergi, tubuh keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tetapi setelah api hitam berkobar seperti ini, api di tubuh roh naga api terus menyusut. Pertama, kepala naga yang terbuat dari api dengan cepat ditelan oleh api hitam. Dan kemudian tubuh naga. Dan akhirnya, ekor naga. Tubuh besar roh naga api jiwa yang telah meninggal dipelintir menjadi api kecil, yang berubah menjadi untaian lidah api yang ramping, dan ditarik ke dalam api hitam. Dalam sekejap, api hitam membersihkan roh naga api yang pergi dari jiwa. Dan setelah berputar-putar di udara, dia mengeluarkan suara kicau. Dan kemudian terbang kembali ke alis Loseng. Semuanya dikaitkan dengan pencelupan. Hanya es dengan bulu ponik yang tertutup es yang memancarkan garis-garis dingin putih. Loseng memandangi Jodie yang tidak sadarkan diri dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. Tubuhnya sangat mungil dan dia merasa sangat ringan saat dipeluk. Benar-benar tak terbayangkan bahwa ada kekuatan ledakan yang begitu kuat di tubuh yang setipis itu. Setelah keluar dari lubang, Loseng meletakkannya di dinding luar. Krisis telah diangkat untuk sementara, dan Loseng sepertinya tidak dapat menemukan jalan keluar. Sepertinya dia masih harus menunggu dia bangun. Berharap setelah dia bangun, efek obat akan berlalu. Loseng duduk di sebelahnya, duduk bersila dan mulai bermeditasi. Dia tidak bisa terus menatapnya dengan linglung. Sambil menunggu dia bangun, Loseng menyesuaikan tubuhnya dan mulai berlatih. Biasanya, Loseng selalu dapat membenamkan dirinya dalam kondisi kultivasi dengan cepat. Dan begitu dia memasuki kondisi yang luar biasa itu, dia sering lupa waktu, dan beberapa hari dan malam berlalu tanpa sengaja. Tapi hari ini, Loseng selalu kesulitan berkonsentrasi pada pikirannya sendiri. Apakah dia membuka matanya dan melihat wanita di depannya? Meskipun Jodie pingsan, armor kristal es yang berubah dari ponik esnya tidak menghilang, dan ekor ponik yang panjang melilit kakinya. Seolah-olah dia adalah ponik yang meringkuk di tanah. Matanya tertutup, bulu matanya yang tebal dan tipis bergetar dari waktu ke waktu. Dia tidak tahu mimpi apa yang dia alami. Loseng awalnya adalah orang yang sangat kuat, tetapi ketika dia berlatih, dia tidak memiliki gangguan dan tidak ada pikiran yang mengganggu. Tetapi karena apa yang terjadi di sebelah es hari ini, sulit baginya untuk menekan kegelisahannya. Seolah-olah dia mengalami penyiksaan yang luar biasa. Oleh karena itu, Loseng hanya bangkit dan kembali ke gua dan membawa es lagi. Duduk di sebelah es, dikelilingi oleh lapisan udara dingin. Hati Loseng akhirnya menjadi tenang. Dan seluruh orang sekali lagi tenggelam dalam selama pelatihan. Kali ini, Loseng diseret ke mulut naga oleh Jodie, dan dia tidak mendapat banyak manfaat. Tetapi dia memberi makan kinglong dan api hitam. Jadi hasilnya tidak buruk. Saat Loseng tenggelam dalam kondisi kultivasi, waktu berangsur-angsur berlalu. Saya tidak tahu berapa lama, Loseng masih memejamkan mata, mengubah esensi sejati di tubuhnya. Pada saat ini, embusan angin kencang tiba-tiba menerpa wajahnya. Loseng tiba-tiba membuka matanya dan melihat telapak tangan ditepuk di dadanya, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Membentur dinding dengan keras, Jodie berdiri tegak di tempat, bulu ponik panjangnya tersebar di mana-mana. Dia menggigit gigi peraknya dengan ringan dan bertanya dengan tajam, "Apa yang Anda lakukan pada saya?" Loseng berbalik dan bangkit, menyeka dadanya. Ini waktu kekuatan telapak tangan tidak terlalu berat. Belum lagi dia memiliki tubuh senjata spiritual bermutu tinggi, tetapi dia ditampar tanpa alasan.
Loseng berkata dengan wajah tertekan dan polos. Apa yang saya lakukan? Saya tidak melakukan apapun pada Anda. Tapi Anda bertanya apa yang saya lakukan pada Anda? Mendengar pertanyaan retoris Loseng, wajah Jodie memerah, tetapi dia melihat udara dingin menutupi tubuhnya, dan wajahnya kembali normal. Meskipun dia dalam keadaan linglung pada saat itu, bagaimana mungkin dia tidak mengingat apa yang baru saja terjadi? Dia tahu betul bahwa mereka berdua tidak melewati garis bawah, tetapi dia yang selalu di atas masih tidak bisa menerimanya. Jadi hal yang sangat memalukan. Bunuh dia. Menurut temperamen Jodie, Loseng pasti orang yang harus dibunuh. Tapi dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah bersumpah pada hati seni bela diri sebelumnya, bahwa dia tidak bisa membunuhnya. Untuk sementara, Jodie juga sedikit bingung, bahkan ada sedikit keraguan dan kebingungan di wajahnya. Jika Wei-Han dan yang lainnya melihat ekspresi seperti itu di wajahnya, rahang mereka akan jatuh ke tanah karena terkejut. Wanita kuat yang telah mendominasi wilayah tengah selama bertahun-tahun ini juga akan ragu-ragu dan juga bingung. Setelah banyak pertimbangan, Jodie tidak bisa memikirkan solusi. Pada akhirnya, dia menggigit giginya dan berkata pada Loseng dengan suara dingin, "Saya harap Anda akan melupakan masalah ini. Berikan saya kunci kristal. Ayo pergi ambil harta karun itu." Loseng melemparkan kunci kristal itu ke Jodie, melengkungkan bibirnya dan berkata, "Jika Anda ingin melupakannya, lupakan saja. Hanya saja saya ingin mengingatnya." "Apa katamu?" Jodie berbalik dan berkata dengan marah, Tidak apa-apa." Loseng menggelengkan kepalanya dengan wajah tersenyum. Memikirkan sebuah kata, seorang wanita yang marah seperti singa betina yang melindungi anak sapi. Tidak ada alasan untuk mengatakannya. Kembali ke sini, berjalan melalui dunia di dalam tubuh Jialong. Keduanya terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin mereka berdua sedikit malu dan ada juga semangat juang di dalamnya. Keduanya berjalan ke kepala naga. Loseng melihat ke mulut naga yang tertutup. Beberapa gigi naga besar saling terkukait. Bahkan ada banyak rune yang terukir di gigi naga. Dan itu pasti Kaisar Iblis Darah. Saat membuat boneka naga ini, gigi naga telah dimodifikasi. Tapi dengan gigi naga yang tertutup rapat, bagaimana mereka bisa keluar? Bahkan jika mereka keluar, sebagian besar batu apung di atas jurang di luar telah hancur. Dan karena mereka tidak bisa terbang, mungkin akan sulit bagi mereka untuk memanjat jurang tersebut. Loseng memikirkan masalah keluar, tetapi Jodie mendengus dingin dan menusuk dinding di sebelahnya dengan kunci menancap di dinding ini. Seharusnya menjadi bagian belakang mulut naga, tetapi juga telah diubah dengan banyak ukiran di atasnya dengan tekstur yang unik. Jodie menembus kristal panjang dan sempit di sepanjang garis itu. Saat dia menusuk, Loseng merasakan getaran di bawah kakinya, dan kemudian dia mendengar suara rantai tergores di luar. Dia merasa bahwa dia terus bangkit, dan Jodie benar-benar mengendalikan boneka naga ini. Loseng menatap Jodie dengan mata terkejut, dan Jodie mencibir. Boneka naga ini adalah binatang suci penjaga Kaisar Iblis Darah. Jadi normal untuk dapat mengendalikannya dengan kunci ini. Dengan gesekan terus-menerus dari rantai itu menggosok dinding di kedua sisi jurang, ketika boneka naga menerobos ke puncak, ada getaran keras lainnya, dan pada saat yang sama, ada suara rantai yang ditarik. Jelas Jodie yang memanipulasi boneka naga dan langsung memutuskan rantai yang mengikat tubuh naga itu. Di langit di atas jalan penguji, seekor naga besar tiba-tiba muncul. Zhou Bofan, Huo Tianming, dan yang lainnya yang telah melewati jalan kematian sebelumnya, sekarang datang ke depan semua orang pengejar. Dan setelah melewati jalan kematian, mereka langsung memasuki tahap keempat dari jalan percobaan.
bidang es menakutkan dan menemukan hadiah tersembunyi di bidang es menakutkan. Hadiah dari beberapa orang sangat besar, terutama Hua Tianming yang dihadiahi dengan senjata peri bermutu tinggi. Bahkan Zhou Bufan tidak mendapatkan hadiah setinggi itu. Hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungan Hua Tianming lebih kuat dari Zhou Bufan. Tepat ketika mereka baru saja menerima hadiah tersembunyi dan hendak melanjutkan, mereka tiba-tiba melihat naga banjir besar muncul di langit. Beberapa orang terkejut dan mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri satu sama lain. Mengapa ada naga di langit? Mungkinkah naga banjir di jurang? Bukankah itu menelan murid Yundian dan Loseng? Mengapa ia terbang ke langit lagi? Melihat naga yang membumbung tinggi di langit, Zhou Bufan mencibir. Jangan khawatir, mari kita lanjutkan. Setelah melewati jalan kematian, tahap keempat dari jalan percobaan kita berbeda dari yang lain. Mungkin ada hadiah yang lebih besar. Dan di atas lautan api yang membara, banyak pejuang telah memasuki jalan kehidupan. Meskipun ratusan balok batu pecah di tengah jalan kehidupan, tetapi setelah menyusun rencana yang cermat, semua orang masih bisa melewati tanpa bahaya. Hanya satu prajurit yang secara tidak sengaja terbakar oleh magma. Tepat ketika semua orang baru saja melewati jalan kehidupan, pada saat ini para prajurit ini juga melihat naga banjir di langit. Naga yang sangat besar. Mengapa ada naga besar itu di jalur penguji? Apa tujuan naga ini? Banyak prajurit memandangi naga besar itu dan merasakan ledakan ketakutan. Untungnya, naga itu terus bergerak menjauh dan tidak terbang ke arah mereka. Jika tidak, maka akan menimbulkan bencana. Di luar jalur penguji, Fei Han yang lain dan yang lainnya memperhatikan tatapan banyak murid dan dengan cepat menyesuaikan sudut Xingui. Memandang ke langit di atas Xingui, seekor naga banjir besar tiba-tiba muncul. Ini adalah naga, dan itu adalah naga dewasa yang telah hidup setidaknya selama 50.000 tahun. Fei Han terkejut saat melihat naga besar ini. Fei Han bisa mengetahui usia naga ini, tapi dia terlihat tidak bisa mengatakan bahwa naga itu sebenarnya sudah mati, dan itu hanya boneka naga. Mengapa naga raksasa berusia 50.000 tahun muncul di jalur penguji? Para penguasa lainnya juga mengerutkan kening. Dengan hal semacam ini, bahkan mereka tidak bisa bersaing, apalagi para murid di jalur penguji. Selama naga itu mau, semua murid bisa dimusnahkan dalam sekejap. Bagaimanapun, para penguasa dan Fei Han mungkin masih tahu asal-usul jalan penguji. Apakah itu reruntuhan tempat mereka berada? Atau jalan penguji ini, mereka semua adalah sisa dari sekte peringkat 6. Oleh karena itu, akan selalu ada beberapa batasan, bahkan binatang suci pelindung. Jika seorang murid tertentu mengaktifkan batasan ini secara tidak sengaja dan melepaskan binatang suci penjaga, dapat dibayangkan nasib para murid di jalan penguji. Bahkan ada kemungkinan binatang suci penjaga ini akan menyingkir dari jalan para penguji dan menyerang mereka, sehingga semuanya akan berada dalam bahaya. Untungnya, naga dewasa ini tampaknya telah pergi. Melihat hilangnya naga itu, para penguasa dan tetua Fei Han merasa sedikit lega. Saat ini, Zodie terus-menerus memanipulasi boneka naga ini untuk mengubah arahnya. Dia bahkan mengeluarkan Xingui dari gedangnya. Melalui Xingui ini, dia bisa mengamati pemandangan di luar. Pada saat ini, mereka terbang di lautan api yang luas di atas. Apa yang Anda cari? Loseng bertanya dengan rasa ingin tahu. Zodie menatap Loseng dengan getir, tidak berbicara. Kebencian di hatinya masih sangat dalam. Dia tidak pernah menderita kerugian sebesar ini dalam hidupnya. Tetapi dia masih tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi dia berkonsentrasi untuk mengendalikan boneka naga ini. Terus mencari di langit di atas lautan api. Mencari dengan sangat hati-hati.
Ya, Yodie melihat pulau yang sepi di lautan api. Tidak ada akses di pulau ini, dan itu adalah pulau terpencil. Dan selain pulau terpencil ini, ada juga pesona merah besar yang menutupi seluruh pulau kecil di dalamnya. Turun! Lalu Yodie memanipulasi naga untuk menelusuri. Ketika naga itu bergegas menuju penghalang merah, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di penghalang. Dan naga itu masuk ke dalam lubang itu. Sekarang ada banyak bangunan di pulau itu, dan ada alun-alun besar di pintu masuknya. Dan pilar hitam besar berdiri di tengah alun-alun. Ketika Loseng bertanya-tanya mengapa pilar seperti itu didirikan di alun-alun, Yodie memanipulasi naga besar itu menuju pilar hitam, melingkar ke atas dan ke bawah, dan akhirnya kepala naga itu merangkak di tanah. Mulut naga itu tiba-tiba terbuka. Loseng yang berjalan keluar dari mulut naga menatap pilar hitam dan kemudian menyadari bahwa itu adalah pilar naga melingkar. Tubuh naga besar tidak bisa berbaring di tanah dengan santai. Jika tidak, maka akan memakan terlalu banyak ruang. Membangun pilar ini, Anda dapat membiarkan naga bertahan di atasnya, tidak memakan tempat dan cukup nyaman. Kaisar Iblis Darah cukup pandai berpikir. Di atas alun-alun besar ini ada aula besar. Di atas plakat di aula utama terdapat 3 karakter istana Iblis Darah yang ditulis dengan mengesankan. Tampaknya ini adalah bekas kediaman Kaisar Iblis Darah. Saat ini, Yodie tidak langsung memilih untuk memasuki bekas kediaman Kaisar Iblis Darah, tetapi langsung pergi ke platform batu di tengah alun-alun. Bulu ponik es yang panjang telah terseret di tanah, dan Loseng mengikutinya dari dekat. Pada platform batu kecil ini ternyata ada tiang berukuran 2 kaki persegi, memancarkan kecemerlangan samar. Tetapi tiang ini hanya kekurangan bagian tengahnya. Yodie melihat sekeliling, memelototi Loseng, dan kemudian berkata, "Anda sebaiknya lebih dekat ke platform batu." "Mengapa?" Loseng mendekati platform batu, tapi Yodie tidak menjawab pertanyaan Loseng, tetapi langsung meletakkan kunci kristal di alur platform batu. Saat tiang ditempatkan, tanah tiba-tiba mulai bergetar, seolah-olah terjadi gempa bumi, dan seluruh alun-alun berguncang tanpa henti. Boom! Selama guncangan, Loseng melihat bintik-bintik cahaya muncul di tanah alun-alun. Bintik-bintik ini bukan disebabkan oleh matahari, karena sebenarnya tidak ada matahari di dunia ini. Bintik-bintik cahaya di tanah harus semacam rune khusus. Rune ini besar dan kecil. Beberapa rune ini seperti kelompak besar, dan beberapa rune seperti roda gigi berputar, dengan berbagai bentuk dan ukuran. Satu-satunya kesamaan adalah rune ini mulai berputar terus-menerus dalam satu arah. Saat rune ini berputar dengan kecepatan tertentu, cahaya tipis dan panjang akan terbang dari tengah rune ke segala arah dan pergi. Sinar cahaya yang ramping ini mengeluarkan serangkaian busur, seolah-olah menghubungkan seluruh jalur penguji. Tetapi yang tidak diketahui Loseng adalah bahwa salah satu garis adalah izin percobaan tersembunyi yang dilemparkan ke lautan kobaran api. Ketika sinar cahaya mengarah ke tingkat percobaan tersembunyi, Yoshio Hua sedang berbaring di platform batu di lantai 2. Seluruh tubuhnya terbakar. Jika Anda tidak membedakan dengan hati-hati, sulit untuk membayangkan bahwa ini adalah seseorang. Di lembah ini, murid Yundian lainnya telah pergi. Yoshio Hua adalah yang terakhir naik. Dia harus siap sepenuhnya. Itu sebabnya dia menunda sampai sekarang. Seperti Loseng dan Bali Hongfeng, dia mengambil kotak harta karun merah di lantai pertama. Dan tentu saja menghabiskan banyak energi dan kekuatan fisik. Jadi Yoshio Hua memilih trik. Bagaimanapun, tidak ada batasan waktu untuk percobaan tersembunyi. Jadi dia memilih untuk bermeditasi di sini. Pertama, untuk memulihkan kekuatan fisik, sehingga kondisi fisiknya menjadi yang terbaik. Setelah menghabiskan banyak waktu, Yoshio Hua menyelesaikan pemulihannya dan naik ke lantai 2 dengan percaya diri.
anak laki-laki dengan kemampuan bawaan tingkat ketiga bisa mendapatkan kotak harta karun perak. Jadi jika Anda tidak bisa mendapatkannya itu, konyol. Tapi menghadapi lidah api dan bola api yang menyembur dari gua di lantai 2, dia hampir menggertakkan gigi dan selamat dengan tiba-tiba. Setelah dia lulus ujian di lantai 2, Yoshihua kelelahan dan menderita luka bakar yang parah. Yang mendukungnya adalah godaan di dalam kotak harta karun biru. Selama dia mendapatkan darah Hydra dan mendapatkan kekuatan Ki dan darah yang kuat, tubuhnya akan dapat sembuh dan pulih dalam waktu singkat. Namun dia terluka parah dan kecepatan merangkak di platform batu ini terlalu lambat. Meski jaraknya kurang dari 10 kaki, sama sulitnya dengan berada di ujung langit. Jadi bagaimana jika itu sulit? Demi darah Hydra, itu sangat berharga. Dia menggertakkan giginya dan merangkak ke depan. Setelah banyak usaha, dia akhirnya naik ke kotak harta karun biru dan hendak membukanya. Tiba-tiba seberkas cahaya jatuh, menutupi kotak harta karun biru itu. Kemudian kotak harta karun biru melayang sebentar, dan kemudian terbang di sepanjang cahaya terang. Terbang? Wajah menghitam, Yoshihua menatap kotak harta karun biru yang terbang menjauh. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.